Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Masih sehat semua ya anak-anakku? Masih di sesi kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS mode daring. Pada sesi kita kali ini kita akan berbicara tentang kurikulum di SMK Negeri 3 Kota Pekalongan. Dan saya Beta Aprina FR sebagai pemandu jalannya diskusi kita kali ini. Di sini telah hadir Ibu Nur Faijah ST. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum di SMK Negeri 3 Kota Pekalongan. Oke anak-anakku semua, untuk lebih tahu apa itu kurikulum, bagaimana strukturnya, apakah mata pelajaran dari kompetensi keahlian yang satu dengan kompetensi keahlian yang lain itu adalah sama atau tidak, maka kita langsung aja ke Ibu Nur Faijah untuk menjelaskan kurikulum SMK Negeri 3 Kota Pekalongan. Monggo Ibu. Terima kasih Bu Beta. Sebelumnya kami mengucapkan selamat kepada anak-anakku semua yang sudah berhasil diterima atau masuk di SMK Negeri 3 Kota Pekalongan. Nah, kami dari tim kurikulum ini Bu Beta juga termasuk tim kami, yaitu di bagian pengajaran ya Bu Beta. Kemudian satu lagi ada kasih kurikulum yaitu Ibu Nur Hayati yang saat ini masih ada keperluan sehingga tidak bisa bergabung dengan kita. Baik anak-anakku semua, untuk struktur kurikulum, apa sih itu struktur kurikulum? Struktur kurikulum adalah sebagai acuan penyelenggaraan pembelajaran di SMK. Nah, apa itu struktur kurikulum? Ya, sudah kita tahu. Kemudian di SMK Negeri 3 Kota Pekalongan itu ada 6 jurusan. Kompetensi keahlian mungkin Bu ya. Atau 6 kompetensi keahlian. Yang pertama yaitu teknik pendinginan dan tata udara, kemudian teknik pembuatan benang, teknik pembuatan kain, dan teknik penyempurnaan tekstil, kemudian tata busana, dan yang terakhir adalah kria kreatif batik dan tekstil. Nah, mungkin anak-anak masih mengenalnya ketika teknik pembuatan benang, pembuatan kain, dan teknik penyempurnaan tekstil ini adalah masih sama, yaitu teknologi tekstil. Nah, ini ketika kalian masih kelas 10 itu memang belum proses penjurusan atau proses peminatan ya. Nah, ini ketika kelas 10 namanya teknologi tekstil. Nah, baik. Untuk selanjutnya, apa saja sih mata pelajaran yang dipelajari ya di teknik pendinginan dan tata udara? Nah, untuk teknik pendinginan tata udara ataupun semuanya di kompetensi keahlian itu dibagi menjadi 3. Yang pertama dari muatan nasional atau yang kelompok A, kemudian yang B itu muatan kewilayahan, dan yang C itu muatan peminatan kejuruan. Nah, untuk kelompok yang A dan B ini di semua kompetensi keahlian itu sama, akan dipelajari ya ketika kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Kelompok yang A atau muatan nasional ini terdiri dari 6 mata pelajaran. Ini tentunya ada mata pelajaran yang sudah kalian pelajari di ketika tingkat SMP, yaitu yang pertama pendidikan agama dan budi pekerti. Nah, untuk pendidikan agama dan budi pekerti ini baik muslim maupun non muslim tetap akan kita belajar ya, karena ini sebagai pedoman hidup kita ya. Kemudian yang kedua adalah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN. Itu pun kalian sudah pelajari ketika di SMP. Yang ketiga bahasa Indonesia,
yang keempat matematika, yang kelima sejarah Indonesia, dan yang keenam bahasa Inggris. Nah, ini untuk mata pelajaran sejarah akan kalian pelajari hanya di tingkat 10 saja atau di kelas 10 saja. Di kelas 11 maupun kelas 12 sudah tidak ada pelajaran sejarah Indonesia. Nah, jadi itu untuk kelompok A atau yang muatan nasional. Kemudian untuk kelompok yang B atau muatan kewilayahan, nah ini menurut struktur kurikulum ada dua. Yang pertama seni budaya, yang kedua pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan atau PJOK. Tetapi karena kita tempatnya atau warga Jawa Tengah, maka kita ada atau perlu mempelajari juga tentang bahasa Jawa. Ya, jadi masih ada lagi satu lagi ya. Jadi untuk muatan kewilayahan itu seni budaya, PJOK dan bahasa Jawa. Ini mungkin nanti bisa beda kalau di Jawa Barat Bu Peta ya. Kalau di Jawa Barat itu mungkin kan bahasa Sunda ya Bu? Pakainya atau mata pelajaran yang dipelajari adalah bahasa Sunda. Sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Jadi itu untuk kelompok A dan kelompok B. Jadi untuk kelompok A dan kelompok B itu semua kompetensi keahlian akan mempelajarinya. Jadi sama. Ya. Jadi untuk selanjutnya kelompok akan C, dijelaskan Bu Faiz untuk kelompok C. Iya, terima kasih Bu Peta. Jadi kita kembali lagi ke tadi untuk teknik pendinginan dan tata udara. Pendingin tata udara. C. Kelompok C, muatan peminatan kejuruan. Nah, kelompok C ini dibagi tiga kelompok, yaitu C1 dasar bidang keahlian, C2 dasar program keahlian, C3 kompetensi keahlian. Nah, untuk C1 dasar bidang keahlian itu terdiri dari simulasi dan komunikasi digital, yang kedua fisika, dan yang ketiga kimia. Kemudian untuk C2 dasar program keahlian, yang pertama gambar teknik listrik, yang kedua dasar listrik dan elektronika, yang ketiga pekerjaan dasar elektromekanik. Nah, untuk C1 dan C2 ini yang akan mempelajari hanya pada kelas 10 saja. Ya, ini sebagai dasar untuk kejuruan di teknik pendinginan dan tata udara. Kemudian untuk C3 kompetensi keahlian itu ada 5 mapel. Ya, yang pertama sistem dan instalasi refrigerasi. Yang kedua sistem. Oke Bu Faiz, tadi kita sudah berbicara sampai C2 untuk kompetensi keahlian teknik pendinginan dan tata udara. Untuk selanjutnya C3 silahkan. Apa ada berapa mata pelajaran di C3? Monggo. Iya, untuk C3 pada kompetensi keahlian teknik pendinginan dan tata udara itu ada 5 mapel atau 5 mata pelajaran. Yang pertama sistem dan instalasi refrigerasi, yang kedua sistem dan instalasi tata udara, yang ketiga sistem kontrol otomatik, yang keempat kontrol refrigerasi dan tata udara, yang kelima produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, ini untuk C3 ini nanti akan dipelajari pada kelas 11 dan kelas 12. Jadi ketika kalian di kelas 10 ini belum ya, nanti kalau sudah kalian naik kelas ya, kelas 11 dan kelas 12 nanti akan belajar ini tentang Oke, untuk selanjutnya mungkin langsung ke jurusan
ke kompetensi keahlian pembuatan benang, langsung ke kelompok C saja. Untuk tekstil ya, ini baik teknik pembuatan benang maupun teknik pembuatan kain dan teknik penyempurnaan tekstil ini ketika kelas 10 itu sama, yaitu mempelajarinya di muatan A dan B, dan yang C1 maupun C2. Ya, ini untuk tingkat atau kelas 10. Semua sama. Baik teknik pembuatan benang, teknik pembuatan kain maupun teknik penyempurnaan tekstil ya, itu sama. Ya, jadi yang C1-nya simulasi dan komunikasi digital, yang kedua fisika, yang ketiga kimia, kemudian C2-nya dasar program keahlian, yang pertama gambar teknik, yang kedua pengantar teknologi tekstil, dan yang ketiga pengetahuan bahan tekstil. Ya. Nah, untuk tingkat atau kelas 11 dan kelas 12-nya ini nanti kalian akan penjurusan atau peminatan mau milih yang mana, mau milih teknik pembuatan benang atau teknik pembuatan kain atau teknik penyempurnaan tekstil. Nah, kalau kalian memilih teknik pembuatan benang, maka pelajarannya ini ada 5 mapel ya. Jadi persiapan pemintalan serat stempel, pemintalan serat stempel, pengendalian mutu pemintalan, pemeliharaan mesin pemintalan, produk kreatif, dan kewirausahaan. Oke, berarti untuk kompetensi keahlian pembuatan benang, pembuatan kain, dan penyempurnaan tekstil itu kelompok A, B, C1, dan C2 sama? Sama. Yang ya. Berbeda hanya di kelompok C3. Ya. Dan yang mengalami penjurusan atau peminatan hanya di kelompok teknologi tekstil, Bu. Ya. PTU, Tata Busana, Kriya Kreatif Batik dan Tekstil dari kelas 10 sudah peminatan, sedangkan untuk teknologi tekstil peminatan akan dilakukan pada kelas 11. Berarti selanjutnya dilanjut ke jurusan ke kompetensi keahlian pembuatan kain. Iya. Jadi untuk teknik pembuatan kain, jadi tadi sudah disampaikan untuk muatan nasional maupun muatan kewilayahan dan muatan peminatan kejuruan itu sama di C1 dan C2. Bedanya di C3. Nah, ini ya, di C3 ini adalah kompetensi keahliannya di teknik pembuatan kain. Yang pertama persiapan pembuatan kain, yang kedua desain anyaman, yang ketiga pertenunan, yang keempat perajutan, dan yang kelima pengendalian mutu kain, yang keenam produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, ini untuk kompetensi keahlian teknik pembuatan teknik penyempurnaan tekstil. Nah, untuk teknik penyempurnaan tekstil ini ketika kelas 10 masih teknologi tekstil. Nah, ini kalau sudah kelas 11 Anda peminatannya di teknik penyempurnaan tekstil, nanti akan mempelajari ini. Ya, C3-nya yang pertama pengelantangan, yang kedua pencelupan, yang ketiga pencapan, yang keempat penyempurnaan khusus, yang kelima kimia analisa tekstil, yang keenam produk kreatif dan kewirausahaan. Itu mapel atau mata pelajaran yang akan dipelajari di teknik penyempurnaan tekstil. Oke, selanjutnya monggo Ibu dilanjutkan ke kompetensi keahlian tata busana. Iya, kita lanjutkan ke kompetensi keahlian tata busana ya. Ini bagi kalian yang sudah memilih dari awal ya, kelas 10 itu memilih kompetensi keahlian tata busana. Ini juga tadi yang muatan nasional, muatan kewilayahan itu sama ya. Kemudian yang membedakan yaitu C, kelompok C muatan peminatan kejuruan. Ini juga dibagi 3 kelompok, C1, C2,
dan C3. Untuk C1 yang pertama adalah simulasi dan komunikasi digital. Ini juga sebenarnya sama semua ini. Semua di kompetensi keahlian juga mempelajari ini. Kemudian ini beda dengan yang kelompok sebelumnya, ada IPA terapan. Kemudian yang ketiga kepariwisataan. Ya. Nah, ini kemudian C2-nya dasar program keahliannya. Yang pertama pengetahuan bahan tekstil. Yang kedua dasar desain. Yang ketiga pembuatan pola. Yang keempat teknologi menjahit. Ini semuanya C1 dan C2 akan dipelajari pada kelas 10. Ya, sebagai dasar pada kompetensi keahlian tata busana. Kemudian untuk kelas 11, nah ini kalau kalian mudah-mudahan naik semua ya. Ini amin. Ketika kelas 11 yang akan kalian pelajari atau C3 kompetensi keahliannya ada 5 mata pelajaran. Yang pertama desain busana, yang kedua pembuatan hiasan busana, yang ketiga pembuatan busana custom made, yang keempat pembuatan busana industri, dan yang kelima produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, ini semuanya akan kalian pelajari ketika kelas 11 dan ada yang kelas 12. Itu ya untuk jurusan atau kompetensi keahlian tata busana. Oke, dan bagi anak-anakku yang tata busana itu materi atau mata pelajaran yang akan kalian dapatkan di SMK 3 Pekalongan ini. Dan yang terakhir untuk anak-anakku kelas kompetensi keahlian kriya, kreatif, batik, dan tekstil, mata pelajarannya apa sih? Apakah di kriya, kreatif, batik, dan tekstil pun belajar tentang PKK? Apakah belajar juga tentang desain atau bagaimana? Nah, maka langsung saja ke Ibu Nur Faiza yang lebih tahu tentang segala seluk-beluk di kurikulum. Monggo Ibu dilanjut. Ya, untuk anak-anakku yang milih di kompetensi keahlian kriya, kreatif, batik, dan tekstil, itu mata pelajarannya apa saja? Ini tadi yang A sama ya, yang B juga sama ya. Yang membedakan ini yang kelompok C, muatan peminatan kejuruan. Untuk C1 sebagai dasar bidang keahlian ada 3, yaitu simulasi dan komunikasi digital, yang kedua tinjauan seni, yang ketiga dasar-dasar kreativitas, kemudian C2-nya dasar program keahlian. Itu ada 3 mata pelajaran. Yang pertama dasar-dasar desain kriya, yang kedua desain produk, dan yang ketiga gambar. Nah, ini untuk kelompok C1 dan C2 ini yang akan kalian pelajari ketika di kelas 10. Karena sebagai dasar bidang keahlian di kriya, kreatif, batik, dan tekstil. Nah, ketika kalian sudah naik kelas di kelas 11, maka pelajarannya apa saja? Itu di kelompok C3 kompetensi keahlian ada 5 mapel. Yang pertama tentang batik ya, kedua jahit, yang ketiga tenun, yang keempat sablon, dan yang kelima produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, itu Bu Pita ya. Jadi mapel atau mata pelajaran yang dipelajari ya untuk kompetensi keahlian kriya, kreatif, batik, dan tekstil. Oke, begitu ya anak-anakku, dan karena Ibu guru kriya, kreatif, batik, dan tekstil, nanti kalian akan ketemu saya di mata pelajaran dasar-dasar kreativitas, dan di kelas 11 kalian insya Allah akan ketemu saja saya di pelajaran tenun.
Untuk informasi, Bu Faiz ini pun adalah guru di kompetensi keahlian penyempurnaan tekstil. Jadi bagi kalian yang kelas 11 minat di kompetensi keahlian teknik penyempurnaan tekstil akan ketemu dengan Ibu Nur Faiza. Iya. Mengajar apa Ibu? Saya di pencapannya. Oke, nanti kelas 11 kalian ke pelajaran pencapan ketemu Ibu Nur Faizah yang imut-imut baik hati. Oke, selanjutnya setelah kita mempelajari atau mengetahui tentang struktur kurikulum yang ada di SMK 3 Kota Pekalongan, selanjutnya kita harus tahu juga bagaimana sih proses pembelajaran di SMK 3 Kota Pekalongan. Apakah dengan struktur yang berbeda ini pulang sekolahnya pun berbeda-beda, atau walaupun strukturnya sama, strukturnya beda tetapi pulangnya tetap sama, itu mungkin ya. Jadi masuk ke proses pembelajaran. Dan ketika pandemi ini bagaimana proses pembelajarannya? Jadi nanti akan disampaikan oleh Ibu Nur Faiza tentang proses pembelajaran normal dan new normal atau tatanan baru ya. Iya. Sebelum masuk ke situ, kalau boleh tahu atau nanti kalian juga biar angan-angannya ada yang ingin kuliah atau yang ingin bekerja atau ingin berwirausaha sendiri. Nah, apakah dari SMK 3 itu bisa melakukan ketiga hal itu? Monggo Ibu bisa dijawab. Iya, sangat bisa sekali Bu Beta. Karena kalau kita melihat kembali visi kita, visi SMK Negeri 3 Kota Pekalongan itu menghasilkan lulusan yang berkarakter unggul, ya, berjiwa wirausaha dan berwawasan lingkungan. Nah, dari visi ini ya kita kedepankan anak-anak nantinya diharapkan bisa berkarakter yang baik, ya, kemudian yang punya prestasi, kemudian juga bisa berwirausaha, ya, kemudian juga dalam usahanya tetap ya berwawasan lingkungan. Iya, kita jadi tidak mengesampingkan lingkungannya. Diharapkan lulusan kita ini kalau karakternya baik bisa menjadi ketiga hal itu tadi Bu ya. Iya. Kalau karakter kalian baik, karakter kita baik, kita bisa melanjutkan sekolah bisa. Bekerja di perusahaan bisa. Dan yang terakhir di punya industri sendiri atau berwirausaha itu sangat bisa sekali karena kita mempunyai karakter yang baik. Iya. Karena percuma juga ketika prestasi baik karakter jelek, atau sebaliknya karakter baik prestasi kurang, itu ya agak sulit juga ya. Jadi harus beriringan gitu ya sama. Itu mungkin anak-anakku, jadi jangan khawatir, dari SMK 3 ini kalian bisa kuliah, bisa bekerja, bisa membuat usaha sendiri. Oke, untuk selanjutnya. Iya, dalam proses pembelajarannya untuk saat ini memang kita belum bisa tatap muka, ya. Kalau dengan tatap muka nanti bisa kita pelajari atau proses pembelajarannya bisa di kelas atau di shop, ya. Kemudian juga bisa belajar di industri, ya. Nah, itu untuk proses pembelajarannya. Tetapi karena saat ini kondisinya ya masih masa pandemi atau COVID-19 sehingga kita belum bisa tatap muka, maka pembelajarannya dengan proses jarak jauh atau dengan daring. Nah, untuk pembelajaran jarak jauh ya itu bisa di media pembelajaran atau dengan aplikasi e-learning SMK Negeri 3 Kota Pekalongan, yaitu Jaring Membara SMK 3 Pekalongan SCH ID. Nah, itu untuk media pembelajaran kita. Media yang lain ya bisa Kuwab, Microsoft Form, Google Form atau Quizzes dan Kahoot dan sebagainya. Nah, itu ya untuk proses pembelajaran jarak jauh kita ya. Jadi kita belum bisa tatap muka ini anak-anak ya. Oke, itu untuk proses pembelajarannya Bu Beta. Oke, berarti aplikasi yang akan kita gunakan selama masa pandemi ini itu adalah aplikasi milik kita sendiri, yaitu Jaring Membara. Ada singkatannya kalau tidak salah. Tapi lupa, belajar daring membawa juara kalau tidak salah.
Jadi kita walaupun belajar daring, sama-sama belajar belajar daring, kita tetap harus bisa juara. Jangan sampai belajar di rumah tetapi kalian santai-santai, tidak seperti itu. Tetapi belajar daring pun tetap harus bisa menjadi juara, tetap berprestasi di masa pandemi sesuai dengan tema MPLS kita. Oke, dan di bawahnya itu adalah Kulwap, kuliah WhatsApp, itu adalah sebagai media alternatif karena walaupun bagaimana kadang jaringan kita agak ada error atau mungkin ada gangguan lainnya, kita bisa menggunakan aplikasi alternatif lainnya. Dan untuk alternatif lainnya itu lebih dikhususkan ke kuis. Jadi ulangan-ulangan kuis itu menggunakan kuisis, Kahoot dan sebagainya. Itu kemudian sebelahnya materi pelajaran. Iya, untuk materi pelajaran itu bisa buku atau modul atau PPT dan video pembelajaran ya. Kemudian untuk tugas dan pengumpulan tugas itu juga bisa dengan media pembelajaran atau di aplikasi e-learning SMK Negeri 3 Kota Pekalongan. Oke, gitu anak-anakku. Jadi jaring membara ini sebenarnya sudah komplit, jadi bisa memberikan materi, bisa ulangan juga, pengumpulan tugas melalui jaring membara. Kemudian bagaimana cara kita masuk ke jaring membara? Tenang saja, nanti pasti akan ada waktunya nggih Bu? Iya. Kalian pasti akan kami ajari bagaimana caranya masuk ke jaring membara, bagaimana caranya presensi, bagaimana caranya mengumpulkan tugas di sesi selanjutnya. Dan selain di media pembelajaran jaring membara ini, SMK 3 Pekalongan juga mengadakan pembelajaran tatap muka langsung secara online, Ibu ya, menggunakan aplikasi Jitsi. Di slide selanjutnya. Nah, aplikasi ini monggo Ibu. Iya, untuk tatap muka secara online itu bisa dengan video conference dengan aplikasi Jitsi Meet ini Bu Beta. Ya, iya. Kita bisa pakai ini. Jadi Jitsi Meet ini kita gunakan untuk tatap muka langsung karena kadang ada guru yang biar puas atau biar materi lebih tersampaikan dengan baik dan kalian sendiri bisa menerima materi dengan baik, maka kita adakan tatap muka online. Itu insya Allah menggunakan aplikasi Jitsi Meet karena Jitsi Meet itu aplikasi yang cukup mudah digunakan. Caranya nanti kalian akan kami ajarin, begitu Ibu ya. Dan selanjutnya struktur kita sudah tahu, pembelajaran kita sudah tahu. Selanjutnya apa yang harus kita ketahui? Itu mungkin ada tambahan Ibu untuk kurikulum. Satu hal lagi ya tentang kriteria kenaikan kelas. Oke, jadi kenaikan kelas itu harus ada kriterianya. Iya. Tidak ujuk-ujuk tiba-tiba kamu naik kelas, tidak seperti itu, tetapi ada kriterianya. Apa saja kriteria kenaikan kelas? Oke, kita langsung saja bersama Ibu Faiz. Oke, untuk kriteria kenaikan kelas ya, ini ada beberapa poin. Mengikuti ya ulangan atau penilaian harian ya dan penilaian akhir semester itu bagaimana nilainya, apakah bisa naik kelas atau tidak. Nah, ini persyaratannya seperti ini. Yang pertama, sudah menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Nah, jadi kita kan ada semester ganjil dan semester genap. Nah, semuanya kalian sudah mengikuti, sudah menyelesaikan semuanya, sudah SKM ya. Nah, maka syarat ini sudah terpenuhi. Kemudian yang kedua, memiliki sikap yang dimanifestasikan dalam kriteria karakter sekurang-kurangnya baik. Nah, ini untuk sikap ya, memang ada mata pelajaran yang menilai sikap kalian. Jadi untuk setiap mapel itu yang dinilai dari pengetahuan, dari keterampilan dan juga ada sikap. Nah, ini sikap ini untuk mapel pendidikan PPKN ya, kemudian agama ya, itu memberikan nilai sikap. Baik juga dari BK. Nah, ini
yang memberikan nilai sikap. Kalau seumpama ya nilai sikapnya kurang, maka ini tidak terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi artinya tidak naik kelas. Nah, untuk yang ketiga, nilai ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan minimal baik. Nah, ini di sekolah kita di SMK Negeri 3 Kota Pekalongan ini ada beberapa ekstrakurikuler ya yang harus kalian ikuti. Nah, yang wajib itu adalah ekstrakurikuler kepramukaan. Nah, dalam prosesnya itu akan menghasilkan nilai ya. Kalau nilainya baik maka bisa naik kelas. Tetapi kalau nilainya kurang ya akhirnya tidak memenuhi syarat ya untuk naik kelas. Kemudian syarat yang ketiga, nilai seluruh mata pelajaran muatan nasional, muatan kewilayahan dan muatan peminatan kejuruan pada semester gasal harus tuntas. Nah, jadi ini ketika semester awal atau semester ganjil ya, ini nilainya semuanya harus SKM, di atas SKM ya. Yang kelima, tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran kelompok A, B, dan C1 yang masing-masing nilai kompetensi pengetahuan dan atau kompetensi keterampilannya di bawah SKM pada semester genap. Apa ini artinya? Ya, jadi ketika semester, nah ini semester ganjil ya yang nomor 4 ini ya, ini kan harus seluruhnya mata pelajaran itu harus lulus ya atau di atas SKM. Nah, kalau yang nomor 5 ini ketika semester genap ya, kok ada 2 mata pelajaran ya dari kelompok A, B, dan C yang tidak SKM, maka ini juga tidak bisa naik kelas ya. Kalau memiliki 1, 6, seluruh nilai mata pelajaran kelompok C2 dan C3 pada kompetensi pengetahuan dan atau keterampilan harus tuntas. Nah, ini karena C2 dan C3 adalah mata pelajaran sebagai peminatan kejuruannya, maka ini harus lebih dari SKM atau minimal itu tadi berapa? 70 ya. Kalau ya, di bawah 70 itu artinya tidak bisa naik kelas karena tidak memenuhi persyaratan. Ya, tapi kalau umpamanya nilainya ada yang di bawah SKM di kelompok A dan B masih bisa. Ya. Tetapi tidak maksimal lebih dari 2. Ya. Tapi kalau C2 dan C3 itu semuanya harus tuntas. Nah, kemudian nomor 7, ketidakhadiran peserta didik tanpa keterangan maksimal 10% dari jumlah hari efektif tahun pelajaran. Nah, ini ketidakhadiran itu ya tadi mamanya suka bolos atau alfa tidak masuk tanpa keterangan, kok jumlahnya lebih dari 10%. Nah, ini kurang lebihnya 14 hari. Ya, kalau sudah 14 hari ya itu kita tidak bisa ya naik kelas. Ya. Tetapi kalau masih di bawah 10% itu masih bisa. Tapi jangan sampai ya 5 hari enggak apa-apa, enggak masuk. Nah, jangan sampai, itu nanti kaitannya dengan sikap. Ya, kedisiplinan Anda kurang. Ya, kalau sikapnya kurang maka tetap tidak bisa naik kelas karena tidak memenuhi persyaratannya. Itu Bu kita. Oke, berarti kita fokus di kita lihat nomor 7 ya. Jangan dianggap itu sebagai kesempatan,
tetapi itu adalah sedikit kelonggaran dari sekolah. Karena kadang begini, mungkin sakit, seorang siswa sakit, tetapi tidak ada orang atau tidak ada yang bisa disuruh, tidak ada kesempatan atau tidak bisa mengirim surat ke sekolah. Itu karena sekolah tidak tahu apa yang terjadi dengan siswa tersebut, akhirnya tertulis alpa, dan itu akhirnya sudahlah ada alpa di situ. Nah itu maksudnya ada kelonggaran ketidakhadiran 10% itu bukan kalian dikasih kesempatan untuk asik boleh alpa gitu, bukan begitu. Jadi hanya untuk saat-saat yang istilahnya urgent gitu ya. Oke, untuk tadi C2 dan C3 itu harus lulus karena memang kita sekolah kejuruan. Kalian harus tahu kita di kejuruan itu memang harus lebih paham tentang materi-materi kejuruan. Jadi jangan macam-macam dengan mapel C2 dan C3. Dan satu hal lagi untuk sikap. Nah, bagaimana cara bersikap dengan baik itu akan dijelaskan di materi tata krama Ibu ya. Nanti di MPLS ada materi tata krama, itu akan dijelaskan bagaimana kalian supaya bisa mendapatkan nilai sikap baik. Kemudian untuk nomor 3 saya sedikit menambahi Ibu ya. Kebetulan saya dulu sebagai pembina pramuka, untuk mendapatkan nilai baik pada nilai pramuka itu kalian harus hadir pada latihan pramuka, selalu harus hadir. Kalau tidak hadir, nanti pasti akan ada tugas, dan kalau tugas itu tidak dikumpulkan, maka pasti akan tidak naik kelas ujung-ujungnya begitu. Itu di pramuka. Oke, itu adalah kriteria kenaikan kelas kita, dan sepertinya ini adalah slide terakhir kita. Ibu, mungkin ada sedikit kesimpulan dari Ibu Faiz? Iya, tentunya anak-anakku jangan sampai ada pikiran, wah lah kok pelajarannya banyak sekali. Ya, enggak. Ya, itu kan tetap di kelas 10 apa yang harus Anda pelajari, dan ada juga yang hanya mulai di kelas 11 dan kelas 12. Tentunya kalian harus meluruskan niat kembali. Ya, meluruskan niat bahwa di SMK Negeri 3 Kota Pekalongan akan belajar, akan mencari ilmu. Nah itu yang perlu kita luruskan kembali. Insya Allah kalau niat kita ya sudah betul-betul dengan kesungguhan ya, karena ini sesuai pilihan kalian ya, insya Allah akan dimudahkan. Amin. Karena kalau kita niat dengan ibadah untuk mencari ilmu, insya Allah akan dimuliakan ya, akan dimudahkan, dan mudah-mudahan sukses ya di dunia maupun di akhirat. Amin. Dimudahkan dari segala hal Ibu ya, baik dari segi ilmunya, menerima ilmu dengan cepat, maupun dari nuwun sewu materi. Jadi ketika kita sudah niat mau belajar, walaupun nuwun sewu orang tua kita ada di ekonomi mungkin di bawah, itu insya Allah akan ada rezekinya. Itu banyak sekali contohnya seperti itu. Jadi seperti yang disampaikan Ibu Faiz, walaupun mungkin ada di antara kalian yang awalnya masuk ke sini itu karena ikut teman, pasti akan ada yang seperti itu Ibu. Karena mungkin dipaksa orang tua, dipaksa kakak, atau tidak diterima di tempat yang lain, bisa jadi seperti itu juga, atau karena rumahnya dekat. Tidak masalah punya alasan seperti itu di awal. Tetapi ketika kalian sudah dinyatakan diterima di SMK 3 Pekalongan, seperti yang Ibu Faiz tadi sampaikan, luruskan niat ya Bu. Jadi saya pun dulu di SMK, saya alumni SMK juga, saya tidak mau sekolah di SMK, tetapi karena alhamdulillah orang tua saya selalu menyampaikan luruskan niat, alhamdulillah saya bisa jadi ngajar di SMK juga. Jadi walaupun alasan kamu masuk sini awalnya ikut-ikutan, tidak masalah saya pikir, yang penting sekarang luruskan niat. Oke, itu mungkin yang bisa kami sampaikan di kurikulum ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.